Nomor 31, Badan Perwakilan di Amerika Serikat terdiri dari, nah ini ditanyain nih. Yang pertama, House of Lords and House of Commons. Yang kedua, Senate dan House of Representatives. Yang ketiga, C, Majelis Rendah dan Majelis Luhur. Yang D, Dewan Rakyat dan Dewan Federal. E, Mahkamah Agung dan Badan Perwakilan Rakyat. Biasanya di Amerika Serikat itu ada yang namanya Senat. Senat itu kalau kata kita anggota DPR, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Maka jawabannya adalah B, Senat dan House of Representatives. Ya. Jadi kalau kekuasaan legislatif Amerika Serikat berada di tengah parlemen yang disebut dengan Kongres. Ya, kalau di kita Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di sana ada dua kamar yang terdiri dari Senat. Senat itu kalau di Indonesia namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dan Badan Perwakilan atau House of Representative. Kalau di kita namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tiap negara di bagian diwakili oleh Senat yang terdiri dari 2 orang. Dipilih langsung oleh rakyat di negara bagian yang bersangkutan. Ya, jadi di sana itu ada yang namanya senator. Ya. Kemudian masa jabatannya di sana 6 tahun. Badan Perwakilan merupakan dari rakyat Amerika Serikat yang dipilih langsung untuk masa jabatan 2 tahun. Nah, sementara DPR ya, itu dipilih selama untuk 2 tahun. Baik. Jadi di US ada Senat dan House of Representatives. Nomor 32. Setiap warga negara dimanapun berada tetap mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum dari negaranya. Hal ini merupakan pengertian dari asas A, kepentingan umum, B, kebangsaan, C, hukum, D, teritorial, E, kepedulian. Jawabannya adalah kebangsaan. Ya. Pembahasannya, jadi asas yang berlaku dalam hukum internasional yaitu, jadi ada 4 ya. Yang pertama adalah asas teritorial, artinya setiap negara melaksanakan hukum sebagai orang yang ada di wilayahnya. Yang kedua, asas kebangsaan. Ya, asas kebangsaan itu menurut asas ini setiap warga negara dimanapun dia berada tetap mendapat perlakuan hukum di negaranya. Dan yang ketiga, asas kepentingan umum. Ya, menurut asas ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi jawabannya adalah yang B, kebangsaan. 33. Sengketa internasional dapat diselesaikan dengan mempertemukan keinginan pihak yang bersengketa untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan secara damai. Ya. Adalah pengertian dari apa? Pengertian, ada sekarang kita pernah mendengar namanya arbitrasi. Nah, itu adalah pengertian dari arbitrasi. Jadi kalau misalkan ditanya apa itu arbitrasi? Arbitrasi itu adalah perselisihan yang terjadi antar negara, perselisihan yang terjadi antar negara dengan negara, negara dengan individu, atau negara dengan badan lembaga yang menjadi subjek hukum internasional. Sengketa internasional dapat diselesaikan dengan mempertahankan keinginan pihak yang bersengketa untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian perselisihan secara damai. Ya, jadi hal ini disebut sebagai arbitrasi. Kayak kemarin kasus Freeport, perpanjangan izin Freeport di Indonesia. Kalau tidak diperpanjang oleh Indonesia, maka Freeport akan mengajukan arbitrasi. Ya, tetapi secara damai. 34. Negara Indonesia merupakan sistem pemerintahan dengan bentuk negara serikat. Ya, jadi Indonesia itu pernah membentuk negara serikat. Jadi kayak Amerika Serikat ada negara bagian Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat gitu. Ada kayak negara bagian. Nah, bentuk negara serikat itu pada konstitusi apa? A. Konstitusi UUD 45, B. Konstitusi RIS. Jawabannya adalah B nih, konstitusi RIS. RIS itu singkatan dari Republik Indonesia Serikat.
ya, Republik Indonesia Serikat. Jadi dulu pernah ada yang namanya Konstitusi RIS tahun 1945. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau Anda bertanya, saya ulang. PPKN itu jawaban yang benar yang mana? PPKN nggak bisa pakai logika. Kadang-kadang semua jawabannya itu terlihat bagus. Jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban yang pernah Anda dengar atau pernah Anda baca. Itu yang benar. Gitu. Jangan pakai logika di PPKN. Yang pernah Anda dengar atau pernah Anda baca. Gitu. Sistem pemerintahan di mana kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dapat dijumpai pada sistem presidensil. Ya, jadi dia berfungsi sebagai kepala negara dan fungsi juga sebagai kepala pemerintahan. Ya. Jadi sistem presidensil ini memiliki ciri-ciri yang pertama, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Jadi dia tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri adalah pembantu presiden. Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seperti di Indonesia. Parlemen berfungsi sebagai alat kontrol efektif. Makanya di Indonesia itu presiden fungsinya bekerja, DPR itu fungsinya ngontrol presiden. Makanya DPR itu harus banyak ngomong. Pemerintah harus begini, itu kerjaan DPR. Ya, jadi DPR yang diem aja ya berarti nggak ngapa-ngapain itu. DPR itu harus banyak ngomong. Karena fungsinya untuk mengawasi roda pemerintahan. Jadi kalau DPR diem aja gitu ya, itu nggak ada kerjaannya, itu makan pajak rakyat juga. DPR mestinya berkoar. Kok pemerintah begini? Kok pemerintah begini? Kok menterinya begini? Itu harus begitu. Karena dia berfungsi untuk mengontrol. Kemudian nomor 36. Bentuk-bentuk negara Indonesia menurut pasal 1 UUD 1945 adalah bentuk apa? Presidensil. Jadi bentuk negara Indonesia menurut pasal 1 ya UUD 45. Jadi bunyinya adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sorry, bukan presidensil. Bentuknya adalah republik. Isi pasal 1 ayat 1 UUD 45 berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi nomor 36 jawabannya bukan presidensil, republik. Bentuknya republik. 37. Tugas dan wewenang MPR. Nah, setelah amandemen UUD, amandemen itu setelah perubahan. Jadi UUD kita pernah diubah. 1945 apa? Tugas dan wewenang. Di Indonesia itu kan ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas MPR itu jawabannya adalah tugas MPR ada 3. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi dia tugasnya 3. Jadi kalau yang berhak untuk mengubah UUD 45 itu adalah MPR. Dan menetapkan, melantik presiden dan wakil presiden. Jadi presiden dan wakil presiden itu dilantik oleh MPR. Tugasnya MPR itu. Hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 45. Yang bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden itu adalah MPR. Jadi, nah kalau misalkan apa tugas MPR kecuali tugas MPR itu apa? Memilih presiden dan wakil presiden. Dia tidak bisa memilih, ya, yang memilih presiden dan wakil presiden itu bukan MPR, tetapi MPR itu melantik bisa, memberhentikan bisa. Yang memilih presiden dan wakil presiden siapa? Rakyat. Oke. 38. Peranan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, di Indonesia itu ada yang namanya lembaga negara yang berwenang memutus sengketa antar lembaga negara dan perselisihan hasil pemilu. Nah, kalau misalkan dalam pemilu ada perselisihan, ada yang merasa menang dan lain sebagainya, lembaga manakah yang berwenang untuk memutuskan siapa yang pemenangnya? Yang lembaga berwenang itu adalah namanya Mahkamah Konstitusi. 38, Mahkamah Konstitusi. Orang sering menyebutnya MK. Mahkamah Konstitusi.
Nah, apa saja tugas Mahkamah Konstitusi? Nah, ada beberapa tugas. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap UUD. Jadi tugasnya menguji apakah undang-undang itu sesuai dengan undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Kalau misalkan ada sengketa urusan pemilihan gubernur, ternyata ada yang merasa dicurangi, maka bisa ngadu ke Mahkamah Konstitusi. Memutus tentang pembubaran partai politik. Nah, yang bisa membubarkan parpol itu Mahkamah Konstitusi. Kemudian memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Ya, kalau ada yang berselisih tentang hasil pemilu, apakah pilkada, itu di Mahkamah Konstitusi. Ya, ada yang protes, oh saya nggak kepilih jadi bupati. Nah, itu ke Mahkamah Konstitusi. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden UUD 45. Menurut UUD. Jadi, jawabannya, kalau misalkan ada sengketa untuk diputus berkenaan lembaga negara, itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. 39. Globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan di bidang, kalau globalisasi, kira-kira apa? Jawabannya adalah B. Budaya. B. Nomor 40. Sorry. Tes 39 ya. 39. Kita masih 39 ya? 39B, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi kalau globalisasi itu adanya dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 40. Meningkatkan perdagangan global merupakan salah satu aspek globalisasi di bidang ekonomi. Oke. 41. Kemampuan suatu negara untuk beradaptasi dan mengantisipasi segala bentuk persaingan di era global dapat dilakukan dengan mengoptimalkan supaya kita bersaing. Ya, jumlah usia produktif enggak ya, jumlah penduduk yang besar enggak, supaya kita bersaing. Pemerintah dan ahli teknologi supaya Anda mampu bersaing. 42. Dampak globalisasi di bidang informasi apa? Globalisasi. Kenapa? Ya, globalisasi ditandai dengan adanya kemudahan dan kecepatan akses informasi. Hal ini akibat kemajuan dalam bidang teknologi informasi. Cuman ini nggak keketik ya, mestinya yang E. Kemajuan di bidang teknologi informasi. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik apa saja? Pengaruh globalisasi terhadap ideologi politik. C. Yaitu terjadinya mempermudah masuknya ideologi ke dalam suatu negara. Nah, sekarang di Indonesia kan banyak tuh, ada yang berkembang Syiah masuk ke kita. Itu karena dampak globalisasi. Ya, ideologi negara Iran bisa masuk ke negara kita. Nah, itu Anda juga hati-hati jangan terbawa, gitu kan? Kemudian sebagai penyaring utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menangkal arus negatif globalisasi apa saja? Yaitu tradisi dan rutinitas. Tradisi bisa menangkal arus globalisasi, ya. Dan sesuatu yang Anda lakukan secara rutin, ya. Kemudian lembaga yang berfungsi untuk melakukan pemantauan atas segala bentuk siaran adalah yaitu KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, jadi kalau ada penyiaran yang tidak sesuai dengan norma bangsa, itu di cut off oleh KPI. Informasi dari media dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi pers. Jadi fungsi pers itu sebagai media informasi. Jadi dia memberikan informasi kepada masyarakat. Dampak negatif penyalahgunaan kebebasan media massa bagi masyarakat adalah apa dampak negatifnya? Mempercepat kerusakan moral bangsa. Ya, di pers itu, di media dipertontonkan segala macam hal-hal yang tidak baik ditiru oleh masyarakat. Yang tidak termasuk ke dalam peranan pers yang tercantum dalam UU nomor 40 tahun 99 apa yang tidak termasuk ke dalam peranan pers? Mengembangkan isu yang berkembang, itu bukan tugas pers. Jadi isu-isu itu bukan tugas pers. Undang-undang yang menjamin kebebasan pers, apa yang menjamin kebebasan pers di